Ketemu lagi sama gue Teguh. Udah lama juga nih gue nggak upload video dan gue nggak buat video. Mungkin karena eh, suasananya lagi ribet. Jadi gue baru sempet bikin video kali ini. Jadi dalam video kali ini gue coba ingin apa ya bahasanya, membedah atau ya menganalisa lah sedikit-sedikit mengenai peluang timnas Indonesia di grup C pada pertandingan ketiga atau match ketiga di periode pertama di bulan Oktober 2024. Jadi hitung-hitungannya seperti apa kita akan coba kulik kali ya. Indonesia pada tanggal 10 Oktober nanti akan bertemu dengan Bahrain. Jadi timnas Garuda akan away ke Bahrain di sana. Dengan skuad tim yang ada saat ini sih, kalau gua prediksi gua sih, analisa gua dan berharap gua pribadi sih rasanya 3 poin bisa lah kita kita ambil nih di kandang Bahrain. Tapi jika hasil seri pun sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma agak disayangkan aja sih kalau misalkan kita meraih 1 poin di kandang Bahrain dengan skuad atau kedalaman skuad ya yang saat ini dimiliki oleh timnas Garuda yang dibawa oleh Sintayong. Jadi gini ya, anggap aja timnas Garuda itu menang. Gua sambil coba untuk baca ya. Sebentar, tadi gue nyiapin sih sebenarnya catatan-catatannya. Oh, ini dia nih. Ya, anggap aja ini timnas Garuda itu menang. Sementara kalau melihat di pertandingan lain di tanggal 10 Oktober nanti itu ada match juga antara Australia menghadapi Cina dan Arab Saudi menghadapi Jepang. Oke, kita mulai hitung-hitungan nih. Australia menghadapi Cina. Gua rasa sih main di kandang setelah dua match terakhir Australia ini mendapatkan hasil yang buruk, kalah melawan Bahrain 0-1 dan bermain imbang 0-0 dengan Indonesia. Gua rasa bakal habis-habisan ini untuk Australia untuk menjaga peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia. Rasanya menghadapi tim Cina yang sebelumnya juga dibantai oleh Jepang dengan skor 7-0 dan kalah di kandang sendiri melawan 10 orang pemain dari Arab Saudi, masih kalah 2-1. Ya, anggap aja di sini Australia ini menang. Entah gue nggak tahu skornya berapa, tapi gue memprediksi tim Australia ini bisa menang melawan Cina. Oke, lalu di match lainnya itu adalah Arab Saudi melawan Jepang. Dengan kondisi timnas Arab Saudi yang saat ini bisa dibilang juga belum konsisten dan bermainnya juga nggak bagus-bagus banget sih. Gue rasa timnas Jepang mampu menghadapi kekuatan dari timnas Arab Saudi. Walaupun mereka bermain away, gue rasa kemenangan akan diraih oleh tim Samurai Biru dengan menggenapkan raihan
rekor mereka 100% dengan kemenangan seperti itu, karena sebelumnya 2 pertandingan mereka cukup superior dengan mengalahkan Cina dengan skor 7-0 dan menang 5-0 di kandang Bahrain. Gue rasa ketika away mereka ke Arab Saudi, timnas Jepang pun rasanya nggak apa ya, nggak akan sulit untuk menghadapi timnas Arab Saudi. Gue memprediksi atau analisa dari gue rasa timnas Jepang ini mampu menghadapi atau memenangkan pertandingan ketika melawan Arab Saudi. Dan satu match lagi di grup C ini yaitu timnas Garuda melawan Bahrain, yang tadi gue juga di awal sempat gue utarakan bahwa ya gue rasa menang bisa merebut 3 poin. Nah, dari ketiga pertandingan tersebut, analisa gue tadi ya untuk match pertama tadi antara Australia dengan Cina. Dengan Australia melawan Cina, Australia menang. Lalu di match kedua itu Arab Saudi melawan Jepang yang menang. Dan di match ketiga Bahrain melawan Indonesia yang menang. Cukup menarik ini kalau melihat klasmen jika analisa atau prediksi gua tersebut menjadi kenyataan atau benar lah seperti itu. Cukup menarik situasi yang ada di grup C. Sekarang kita akan coba untuk bedah ya, untuk mungkin kalau untuk melihat situasinya itu berarti kita coba untuk lihat klasmen dengan tadi kemenangan Australia, kemenangan Jepang, dan kemenangan Indonesia. Kita coba menilik atau melihat klasmen di grup C ini. Iya. Oh ya, untuk sementara ini untuk klasmennya sendiri di urutan pertama ini masih diduduki oleh Jepang ya. Jepang dengan raihan angka sempurna 6 poin dengan mengalahkan Cina dan Bahrain. Sementara di posisi kedua itu ada Arab Saudi yang mengumpulkan 4 poin dengan bermain imbang seri 1-1 melawan Indonesia dan menang melawan Cina. Dan di urutan ketiga ada Bahrain yang menang melawan Australia dan kalah melawan Jepang mengumpulkan poin 3. Sementara Indonesia sendiri berada di posisi keempat dengan 2 poin. Sekarang kita coba untuk masuk ke klasmen. Jika tadi 3 match tersebut, analisa gue ini menjadi kenyataan. Australia menang melawan Cina. Ketika Australia menang melawan Cina berarti untuk poin yang mereka kumpulkan itu menjadi 4 poin. 4 poin. Jadi akan naik peringkat mereka, akan menggeser tim Bahrain dan Indonesia, mungkin berada di urutan kedua atau ketiga si Australia ini. Kemudian lawan dari Australia tadi yaitu Cina masih di dasar klasmen dengan belum memiliki nilai atau poin satupun, karena balik lagi kalau prediksi gue ini benar berarti ini kekalahan ketiga kalinya tim Cina di kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia 2026. Oke, tadi Australia akan naik, mungkin berada di peringkat kedua ataupun ketiga. Kemudian sebentar, kemudian
Jepang tadi menghadapi Arab Saudi. Jepang menghadapi Arab Saudi, Jepang menang melawan Arab Saudi. Otomatis Jepang akan tetap berada di puncak klasmen dengan 3 kali kemenangan beruntun yang menghasilkan 9 poin atau nilai sempurna. Sementara Arab Saudi sendiri yang mengumpulkan nilai 4 rasanya akan entah mungkin akan tetap berada di posisi kedua ataupun ketiga tadi, bersaing dengan Australia. Mungkin hanya perbedaan selisih gol aja kali ya, antara ya peringkat kedua ataupun ketiga, seperti itu. Jepang masih berada di urutan pertama tadi. Untuk posisi kedua itu antara Arab Saudi dengan Australia, berarti antara 2 dan 3 ya. 4 Bahrain, 5 Indonesia, dan ke-6 Cina. Nah, yang cukup menarik di sini di match ketiga, ketika misalkan Indonesia ini menang melawan Bahrain, peta kekuatan di grup C ini akan kembali berubah. Kita lihat tadi untuk klasmen sementara di posisi pertama itu ada Jepang dengan 9 poin ya, mereka cukup superior, dan ya seperti itulah. Posisi kedua ketiga inilah yang cukup menarik, yang akan diperebutkan oleh tim-tim besar seperti Australia, Arab Saudi, dan Indonesia masuk ke dalam zona tersebut. Ketika misalkan tadi perhitungannya antara Indonesia melawan Bahrain dengan Indonesia memenangkan pertandingan, berarti Indonesia mengumpulkan nilai 5 poin. Nah, ketika Indonesia mengumpulkan nilai 5 poin tersebut, artinya Indonesia akan naik peringkat. Yang sebelum pertandingan match ini Indonesia berada posisi keempat, dan mungkin ketika melihat hasil pertandingan antara Australia dan Arab Saudi, Indonesia akan turun di posisi kelima, dan ketika Indonesia menang atau berhasil menghadapi tim Bahrain, Indonesia akan naik posisinya ke posisi kedua ya kan, dengan total raihan 5 poin, karena Australia tadi hanya mengumpulkan nilai 4 poin, sementara Arab Saudi pun 4 poin, dan Bahrain pun masih ya memiliki nilai 3 poin. Indonesia dengan kemenangan melawan Bahrain akan naik posisinya ke peringkat kedua menjadi 5 poin, dan itu cukup menarik ketika Indonesia berada 1 tingkat di bawah Jepang. Menarik bukan? Gue sih yakin banget sih Indonesia bakal mendapatkan nilai 3 poin ketika bermain away di kandang Bahrain, walaupun ya nggak akan semudah itu sih, tapi keyakinan gue 3 poin bakal dibawa oleh timnas Indonesia. Jadi jika ketiga match prediksi atau analisa gue ini tepat, cukup menarik gitu. Selain Indonesia juga memecahkan rekor poin tertinggi di kawasan Asia Tenggara yang sebelumnya dipegang oleh Vietnam dengan nilai 4 poin gitu ya kan, dari 10 laga Indonesia berhasil mendulang 5 poin di 3 pertandingan awal. Keren sih ya kan. Dan sekali lagi gue berharap prediksi atau analisa gue ini setidaknya menjadi kenyataan agar Indonesia bisa berada di posisi kedua. Oke, gue rasa sekian dulu video gue kali ini. Nanti gue akan coba memprediksi juga klasmen, otak-atik klasmen di periode
match kedua di periode bulan Oktober nanti ketika Indonesia akan away kembali ke kandang Cina. Oke Bor, demikian video gua kali ini. Jika kalian suka silahkan ditekan tombol like ya, ditekan juga tombol subscribe beserta loncengnya, di share juga jika kalian merasa video ini bermanfaat. Gua Teguh, terima kasih dan wassalam.